Hai Mam, ini membuat brownie si Milky Kitty. Brownie ini sangat enak banget, coklat dan memakai Belgian coklat. Nah, membuat resep brownie ini sangat gampang karena kita tidak memerlukan mixer, cukup memakai whisk dan tinggal diaduk-aduk saja. Nah, di sini sudah dipersiapkan ada bahan A, bahan B, dan bahan C. Nah, masing-masing bahan ini sudah diracik dan diukur dan dijamin pasti enak, anti gagal, dan layak jual. Ini murni juga tidak memakai bahan pelembut atau bahan pengawet. Jadi benar-benar aman untuk anak dan juga untuk kalangan dewasa, terutama buat mereka yang pecinta brownie atau pecinta coklat. Dan ini menggunakan full butter pilihan ya Mam, jadi rasanya benar-benar lembut, empuk, tetapi di luarnya garing, bukan keras atau alot ya, tetapi tetap lembut dan empuk, dan coklatnya sangat berasa. Mami bisa memesan bahan bakunya di dapur Dalokma, langsung info ke admin, dan di dalam satu box akan ada petunjuk juga tahapan-tahapan cara membuatnya. Nah, dari satu resep ini kita akan mendapatkan 2 buah ukuran 20 x 10 cm atau juga loyang 30 x 10 cm, 2 loyang, atau bisa juga satu buah loyang ukuran 18 x 18 cm atau 20 x 20 cm. Tentu semakin lebar loyangnya akan semakin tipis hasil yang kita dapatkan. Tetapi kalau rasa tidak berubah. Nah, di sini tahapannya dari ketiga bahan kita cukup mengaduk, lalu nanti menuangkan bahan B dan bahan C. Mami akan mendapatkan penjelasan bagaimana cara membuatnya di dalam setiap box bahan ala dapur Dalokma. Nah, dalam tahap ini kita akan mengaduk bahan A sampai merata dan larut. Ya, seperti yang terlihat, ya sudah mulai bersatu adonannya dan larut. Kemudian kita tuangkan bahan B. Nah, di dalam bahan B ini sudah diracik juga bahan-bahan terigunya, bahan-bahan coklatnya, dan bahan pendukung lainnya. Nah, cukup diaduk saja sampai rata. Menuangnya tidak boleh sekaligus, tetapi bertahap, kurang lebih 3 kali. Kita tuang bahan tepung dalam 2 sampai 3 tahap. Lalu aduk kembali dengan bahan pertama. Sampai rata. Setelah agak merata, tuang kembali sisa bahan.
Ya, sudah merata. Setelah rata, kita bisa masukkan bahan terakhir. Terlebih dahulu, bahan terakhir kita aduk agar tidak ada yang mengendap atau mengumpal. Setelah rata, kita tuang ke bahan sebelumnya. Jadi bahan terakhir harus benar-benar bersatu sempurna, teraduk rata, atau dipakai istilah mencapai adonan yang homogen. Jadi benar-benar larut sempurna. Nah, brownie ini akan menghasilkan permukaan kulit setelah dipanggang terlihat mengkilap. Nah, kenapa bisa mengkilap? Itu karena penggunaan bahan gula yang dipakai, takaran gula yang dipergunakan, dan pengadukan yang sempurna. Nah, pengadukan yang sempurna itu artinya tidak ada lagi bahan yang tidak teraduk secara merata. Kalau ada bahan yang tidak merata, nanti permukaan yang mengkilap tidak akan terlihat. Dan akhirnya brownie yang dihasilkan akan menjadi bantat. Oke, ciri-cirinya kalau bahan sudah teraduk dengan baik, biasanya saat kita angkat ke atas, dia akan mengental dan lepas dari spatula atau whisk yang kita pegang. Bila sudah tercampur rata, kita siap menuangkan ke loyang lalu memberi toppingnya. Kalau saya biasanya baik sisa adonan yang ada di wadah mixer, yang ada di whisk atau spatula, biasanya saya selalu bersihkan karena sangat sayang bila dibiarkan. Nah, ini cara-cara yang biasanya saya pakai. Jadi cukup dibersihkan pakai tangan saja karena kondisi tangan kita tentu harus dalam keadaan bersih. Nah, kita aduk terakhir benar-benar sampai merata, lalu kita akan tuangkan ke dalam loyang dan dibagi sama rata. Kurang lebih satu loyang ini sekitar 500 gram. Nah, setelah adonan kita tuang ke dalam 2 loyang, kita siap berkreasi menaburkan topping-topping yang kita suka atau sesuai pesanan. Nah, ini saya menggunakan Oreo dibuat berbaris. Ya, lihat Oreo diputar dulu, jadi kita angkat satu sisi, kemudian tempelkan, tetapi terlihat krimnya setengah. Nah, itu variasi saja. Kita bisa juga hanya memakai sebelah atau satu sisi Oreo yang memiliki krim lalu menghadap ke atas, atau bisa juga permukaan Oreo yang terlihat paling atas dan kita tidak menggunakan kepingan Oreo yang memakai krim, sesuai selera. Yang penting penyusunannya tidak berantakan. Nah, setelah Oreo saya padukan dengan KitKat
dan juga almond. Ya, dengan topping Oreo ini ya Mam, biasanya sangat disenangin kalangan remaja, anak-anak. Nah, kita bisa juga memilih satu loyang kita isi dengan topping full Oreo, atau satu loyang dibagi 4, ada Oreo, almond, KitKat, atau ditambah keju. Kita bisa buat sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan selera keluarga. Nah, ini saya pakai KitKat, asli pakai KitKat, sehingga rasanya memang benar-benar enak. Oreo banyak juga yang dijual kiloan atau Oreo curah ya, tetapi sebenarnya itu mereknya bukan Oreo Mam, tetapi merek yang lain menyerupai Oreo. Kalau saya sudah coba, itu rasanya benar-benar berbeda. Nah, KitKat ini kita bisa juga pakai full untuk satu loyang atau di mix. Kalau di mix biasanya saya bagi 3 dikali 4, jadi dapat 12 potong. Saya pergunakan selang-seling. Nah, di dalam satu box bahan resep toppingnya juga sudah disiapkan. Tetapi kembali ke Mami, mau menambah lagi atau menyesuaikan dengan bahan topping yang ada di box juga sudah cukup. Yang pasti setiap bahan-bahan paket resep ala dapur Dalokma ini, bahan baku yang utama yang Mami harus siapkan adalah telur. Lalu bahan baku lainnya seperti mungkin pisang, tape, atau ubi, itu sesuai dengan kreasi Mami atau yang diinginkan. Nah, setelah kita membuat bahan topping, secara merata, kita menambahkan bagian topping terakhir dengan menaburkan almond. Bahan almond yang kita taburkan sebaiknya jangan yang pecah-pecah ya Mam. Kita pilih yang masih utuh sehingga terlihat bagus. Mungkin kalau untuk menutup bagian terakhir kita bisa menggunakan bagian yang sudah pecah, tidak apa-apa. Ya, tapi untuk bagian pertama atau bagian yang kita taburkan di awal, sebaiknya kita pilih almond dengan keping yang utuh. Bisa juga satu loyang full dengan topping almond, karena ada juga yang senang dengan topping almond, ada juga yang tidak suka Mam, sehingga kita bisa tanyakan. Demikian juga dalam satu keluarga biasanya juga seleranya berbeda-beda, sehingga kalau kita buat satu loyang dengan beberapa topping, tentu itu lebih praktis dalam satu loyang.